Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita masih ingat ya berbagai akselerasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan itu membuatnya terus meningkat elektabilitas. Ya, kita tahu bahwa elektabilitas bisa dicapai dengan berbagai cara. Selain dengan prestasi, selain dengan karya-karya nyata, bisa juga dengan pencitraan. Jadi yang dimainkannya itu psikologi masanya gitu. Contoh lah ya, kita lihat ada beberapa kandidat yang menampilkan sosok yang merakyat, turun ke bawah, ngobrol sama anak kecil di pinggir jalan, makan angkringan gitu di trotoar. Itu kan kemudian membuat orang-orang seperti merasa dekat. Kemudian suka. Setelah suka akhirnya buta. Ya karena kita lihat di berbagai survei ada yang menyebutkan bahwa orang ini disukai dan akan dipilih karena kinerjanya yang bagus. Padahal data kinerja bagusnya itu nggak ada. Nah ini kan yang lucu gitu. Karena sudah suka akhirnya dianggap semuanya bagus termasuk kinerjanya. Nah berbeda dengan yang satu ini, Anies Baswedan, dia memang menunjukkan karya-karyanya. Bahkan yang terbaru dan saya kira ini sangat fenomenal, merubah secara radikal konsep berpikir kita, yaitu penggunaan istilah rumah sakit diganti menjadi rumah sehat. Luar biasa ini. Langsung saja kita lihat kabarnya ya. Gubernur DKI Anies Baswedan hari ini secara resmi mengganti nama 31 nama rumah sakit di Jakarta menjadi rumah sehat. Ini kabar saya dapatkan dari tempo.co. Penggantian nama atau yang dibahasakan sebagai penjenamaan istilah Indonesia untuk branding rumah sakit menjadi rumah sehat ini dilakukan secara seremonial di RSUD Cengkareng Rabu 3 Agustus. Kemarin ya. Penggantian nama rumah sakit jadi rumah sehat ini diharapkan akan ikut mengubah pola pikir masyarakat tentang rumah sakit sehingga dengan penggantian itu rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja melainkan ketika dalam kondisi sehat. Ya betul, nama itu jelas-jelas membawa makna. Selama ini kita sebut rumah sakit karena disitulah tempatnya orang-orang sakit. Jadi frame berpikir kita kalau sudah mendengar rumah sakit itu sesuatu yang negatif, kan begitu ya, sesuatu yang menyeramkan sehingga orang-orang takut untuk datang ke rumah sakit kecuali memang sudah darurat. Nah, ini luar biasanya Anies Baswedan mengubah paradigma berpikir kita bahwa rumah sakit ketika menjadi rumah sehat maka itu sudah selayaknya juga didatangi oleh orang-orang sehat untuk menjaga kesehatannya. Kalau orang sakit gimana? Ya datang ke situ untuk menjadi sehat. Kan jadi jauh lebih positif. Ketika rasa kita menjadi positif, maka jadi tidak ada lagi kendala-kendala yang tadi. Menakutkan, menyeramkan, dan sebagainya. Tentu apalagi ketika pelayanannya menjadi jauh lebih ditingkatkan. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitasi. Sehingga datang karena sakit. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Kata Anies saat meresmikan penjenamaan itu di RSUD Cengkareng Rabu 3 Agustus 2022. Anies Baswedan menjelaskan, selama ini masyarakat Indonesia lebih menggarisbawahi kata sakit daripada kata sehat. Karena itulah ia mengubah konsep rumah sakit jadi rumah sehat. Agar warga Jakarta hidup sehat dan dalam kesehariannya berorientasi untuk hidup lebih sehat. Itu yang menjadi pesan utama, kata Anies. Ketika kita berorientasi pada sehat, maka yang ada di pikiran kita adalah bagaimana menjaga kesehatan ini. Bukan menunggu sakit lalu berpikir bagaimana caranya untuk sembuh. Ini saya kira perubahan yang sangat fundamental ya. Mudah-mudahan diikuti juga oleh para gubernur yang lain. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Cara-cara seperti inilah yang harus ditunjukkan oleh pemimpin. Mampu melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Dengan mengubah fundamentalnya dulu. Apa itu? Mindset, pola pikir, paradigma. Setelah penggantian nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat, Anies meminta kepada seluruh jajaran pengelola rumah sehat di Jakarta untuk segera melakukan transformasi. Ya tadi karena nama membawa makna. Maka maknanya ini harus ada perubahan yang juga cukup drastis di berbagai lini. Sehingga rumah sakit atau sekarang disebut dengan rumah sehat benar-benar menjadi sebuah tempat yang memberikan hospitality. Hospitality itu keramahan, kenyamanan, kepuasan. Karena itu dalam bahasa Inggris namanya hospital.
karena kita merasakan sebuah pengalaman yang nyaman, kata Anies seperti dikutip dari akun Instagramnya. Kebayang ya kalau kita masuk sebuah rumah sakit. Rumah sakitnya itu sudah seperti hotel, ada keramahan mulai dari yang terdepan sekali, misalkan tukang parkir, security, di bagian pendaftaran sampai pelayanan yang lain-lain. Orang menjadi jauh lebih nyaman dirinya, pikirannya menjadi lebih tenang. Kalaupun sakit datang ke situ, dia akan lebih cepat sembuhnya. Karena justru banyak rasa sakit yang sumbernya adalah ketidaknyamanan, bukan dari fisik gitu, tapi dari psikologis. Kondisi psikologis yang tidak positif, yang tidak kondusif, itu bisa menyebabkan sakit secara fisik. Ketika sakit sudah secara fisik, dia datang ke rumah sakit dengan proses pelayanan yang seadanya, kadang dijutekin oleh suster-suster, kan itu makin kita tambah sakit gitu. Maka ketika ini dirubah menjadi rumah sehat, dampaknya ada pada pelayanan yang juga menjadi jauh lebih membuat nyaman, maka saya kira bangsa ini akan menjadi jauh lebih terjaga kesehatannya. Saya yakin sekali. Seperti dilansir dari Antara, dengan nama baru ini ada peran lain yang dijalankan rumah sakit atau sekarang rumah sehat, yakni aspek promotif dan preventif, ya, pencegahan dan campaign bagaimana cara menjadi hidup lebih sehat. Hal tersebut dilakukan agar rumah sakit itu mengambil peran membantu warga melakukan pencegahan penyakit sekaligus mempromosikan hidup sehat di lingkungannya. Rumah sehat mungkin ya maksudnya, kan sudah diganti jadi rumah sehat. Kalau nanti masih ada salah-salah ngomong, salah baca, salah nulis, saya kira wajar ya, karena ini perubahan yang cukup besar, cukup fundamental. Jadi mungkin orang masih terbiasa bilangnya rumah sakit. Apa-apa, nanti perlahan ini bisa kita ubah. Sejumlah program yang berkaitan dengan unsur preventif dan promotif akan diterapkan di seluruh rumah sehat. Tulisannya mesti rumah sakit. Anies mengatakan perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat itu akan diberlakukan di 31 rumah sakit milik pemerintah yang ada di DKI Jakarta. Saya kira ini akan segera diikuti oleh swasta ya. Karena biasanya kan inovasi-inovasi itu munculnya dari swasta dulu. Tapi khusus Jakarta karena dipimpin Anies Baswedan justru dari pemerintah ya. Luar biasa. Pemprov DKI menurut Anies belum berencana untuk menganjurkan penggantian nama ini ke rumah sakit swasta yang ada di wilayah DKI. Nantinya untuk perubahan nama rumah sakit yang lain itu ke Kemenkes. Jalurnya berbeda. Mungkin juga akan kesulitan lagi ya. Biasa, birokrasi. Pengukuhan penjenamaan itu dilakukan secara simbolis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Namun secara serentak diikuti oleh pejabat tingkat kota secara virtual di setiap RSUD lain wilayah DKI Jakarta. Luar biasa, harus kita apresiasi dan tentu kita berharap bahwa ketika Pak Anies selesai menjabat di Oktober, ini nggak diganti lagi. Karena ini kan bukan persoalan ganti orang ganti kebijakan, tapi kebijakan apa yang membawa kemaslahatan. Dan ini jelas-jelas membawa masalah, insya Allah. Tapi memang ya kita juga harus melihat secara realistis bahwa tidak semua harapan keinginan Pak Anies Baswedan beserta jajarannya itu bisa terpenuhi semuanya. Kan manusia hanya bisa berharap dan berusaha, tentu dengan berdoa. Tapi takdir ya itu di wilayahnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kejadian keinginan Pak Anies Baswedan untuk menjual perusahaan bir ya, yang sahamnya kan itu dimiliki beberapa persen itu, atau sekian puluh persen lah ya, oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini gagal total. Bukan karena Pak Anies berubah pikiran menjadi tidak mau menjual, tapi kan beberapa kebijakan itu harus disepakati bersama dengan DPRD. Nah, DPRD-nya ini yang nggak mau. Ini ketua DPRD dari PDIP, selama saya masih menjabat tidak akan dijual. Wow, luar biasa ya. Ini dari demokrasi.id. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak akan pernah mengizinkan Anies Baswedan menjual saham perusahaan bir PT Delta Jakarta. Kenapa ya? Apa orang ini peminum bir? Ya mungkin saja makanya dia nggak mau menjual. Ya tapi pasti alasannya bukan itulah. Dia menyebutkan janji kampanye Anies Baswedan ketika hendak menjadi gubernur DKI Jakarta itu tak akan pernah terrealisasi selama dirinya masih menjabat. Jadi dia ingin jangan sampai 100% janji kampanye Anies Baswedan itu terrealisasi. Karena berbahaya dong buat PDIP dan konco-konconya. Makin mengerikan itu. Dia yang karib disapa Mas Pras ini mengutarakan alasan yang cukup logis. Apa logisnya ya? Dia menyebut selama ini PT Delta memberikan keuntungan besar bagi Pemprov DKI. Wow, keuntungan besar dari sesuatu yang haram gitu ya. Yang penting cuan kali ya.
buat Prasetyo Edi ini. Selain itu, Pemprov DKI tak perlu mengeluarkan biaya untuk perusahaan itu lewat penyertaan modal daerah dari APBD setiap tahunnya. PT Delta selama saya menjabat sebagai DPRD tidak akan saya jual karena itu tidak ada penyertaan modal loh. Keuntungan mereka 300 berapa miliar, maksudnya 300, sekian miliar mungkin maksudnya. Ucap Mas Pras di gedung DPRD DKI Jakarta Senin tanggal 2 Agustus. Politikus PDIP ini menyebutkan PT Delta menyumbang dividen atau keuntungan terbesar kedua setelah Bank DKI. Untuk itu Mas Pras mempertanyakan apa urgensi Anies menjual saham produsen minuman beralkohol tersebut. Jadi dividen terbesar setelah Bank DKI itu PT Delta, itu sehat. Lalu dijual untuk apa? Untuk pemerintahan, manajemen, untuk kinerja Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih berkah, menjadi diridhoi Allah. Ngerti ya Rason? Masa begitu aja nggak paham? Saya nggak tahu, kecuali Anda bukan non-muslim, saya belum tahu Anda Islam atau bukan nih. Tapi kalau Islam harusnya Anda paham bahwa sebisa mungkin kita tidak boleh dicampuri hal-hal yang haram. Kan begitu. Ini pertanyaan buat siapa ini ya? Buat orang-orang yang tidak beragama kah? Karena saya kira seluruh agama pun mengharamkan alkohol itu. Dia mengingatkan Anies bahwa saham perusahaan bir itu baru bisa dijual setelah dia tak lagi menjadi anggota DPRD DKI. Itu kan janji dia dalam kurung Anies. Bos, semua mau dijual. Habis jual, Pemprov dapat 1,7 triliun. Gue nggak mau. Kalau nanti nggak jadi anggota dewan deh, silahkan lu mau jual. Jual deh. Sejak awal menjabat, Anies Baswedan berencana menjual saham PT Delta yang dimiliki Pemprov DKI. Ya, kita sudah dengarkan dari awal pemerintahannya ya. Saham ini dijual karena tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2017-2022. Ini sesuai periodenya Pak Anies ya. Kemudian rencana penjualan saham tersebut juga bakal dipakai untuk anggaran pendidikan hingga membangun rumah sakit. Kalau dikaitkan dengan tadi berarti membangun rumah sehat ya. Namun sampai saat ini pelepasan saham PT Delta urung karena belum disetujui DPRD. Ya DPRD-nya dikuasai merah. Jadi agak sulit memang kalau kita ingin bersih-bersih itu ya. Pada 2022 Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dividen 60,1 miliar dari perusahaan tersebut. Besaran tersebut didapat dari keuntungan laba tahun buku 2021 yang dibagikan oleh PT Delta kepada sejumlah pemegang saham. Hasil keuntungan yang dibagikan PT Delta kepada Pemprov DKI naik 13% dari laba tahun sebelumnya yaitu 52,5 miliar. Jadi Prasetyo ini bangga barangkali ya dapat uang dari kegiatan yang haram. Dan saya kira Pak Anies Baswedan sudah terlepas dari tuntutan agama. Karena sebagai seorang muslim ya harus berupaya sekeras apapun agar jangan sampai kehidupan kita diwarnai oleh hal-hal yang tidak tepat seperti ini lah ya. Tapi karena kita berada dalam sebuah ruang yang di mana Pak Anies sendiri tidak bisa memutuskan, nah artinya tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada persetujuan DPRD, tapi kalau DPRD-nya dikuasai oleh orang-orang yang seperti ini, ya kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni karena kita sudah berupaya, karena kita tetap sudah berjuang. Mudah-mudahan kalau Prasetyo itu muslim, Allah memberikan kesadaran, Allah memberikan hidayah untuk berubah pikiran dan menyetujui penjualan saham perusahaan bir. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas.
kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683